Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Untuk kesempatan kali ini meneruskan janji saya kemarin, yaitu mau membahas Auranti Per ya. Nah ini saya masih bersama Om Ganteng ini, Om Yuri Valensa dari Cana Battle Bandung, asli Cimulit ya. Nah kita mau membahas mengenai cara pairing Cana Auranti tepatnya ya. Nah ini langsung aja lah kita ke pokok pembahasannya. Ya. Nah, untuk Cana Auranti sendiri ya. Biasanya itu paling ideal itu di breed di size berapa dulu, Kalau saya pribadi sih ada juga sih di bawah 20. Cuman sebenarnya yang saya tahu, yang saya ambil saya biar itu ternyata indukannya tuh di atas 30. Oh, jadi emang harus udah ukuran jumbo ya. Tapi sempat dengar yang di ini yang diliput sama Badipis itu kan sekitar 24-25 kalau nggak salah. Oh, yang di Jawa kalau nggak salah ya? Iya betul. Cuman kalau saya sih selagi bisa ngeperin, mau belasan juga ya sikat aja gitu kan. Oh, yang kita kan per dulu gitu. Betul, yang penting per dulu, kita harus sexing dulu kan, sexing jantan betinanya. Cuman jujur saya pribadi hoki terus Ya, hoki terus tuh kayak gini nih. Gimana nih jadi saya kadang-kadang kan beli PO, kalau nggak beli di teman-teman. Karena tank saya sedikit, segini tuh sedikit. Makanya saya sekat nih. Saya sekat dan kadang-kadang loncat ya. Satu loncat satu tank yang lain. Satu loncat. Kadang-kadang saya nggak langsung ambil, biarin aja dulu, biarin sampai dua batang lah biasanya ngerokok. Oh, dilihat progresnya gitu. Dulu dia berantem apa enggak gitu kan. Terus kalau udah 2 batang ngerokok nih, saya lihat di mata paling nggak. Biasanya kalau Cana tuh ya yang saya tahu nih ya, ya maaf kalau salah gitu kan. Kalau matanya dia hitam, kulit hitam, biasanya dia mode nyerang, marah-marah. Betul. Tapi kalau dia bening, biasanya aman. Jadi kita lihat di mata tuh kalau misalkan emang cananya hitam, ya kayak kalau misalkan ini nih kita pairingin ya misalkan, nah si posisi matanya hitam tuh dia mau mode nyerang bener. Kalau bening itu biasanya dia keagresifannya juga kan emang santai gitu, slow aja gitu. Jadi nggak terlalu ngagabrek. Gitu dari mata ya. Betul, dari mata. Terus saya biasanya kalau udah kayak gitu, saya ambil, kalau misalnya udah 2 batang nih, saya ambil sexing. Saya sexing, kadang-kadang kan orang suka bertanya, nge-sexing Auranti itu kayak gimana, kelaminnya yang jantan gimana, bagiannya gimana. Kalau saya pribadi sih simpel aja. Saya bukan lihat dua-duanya, kalau beda ya udah pasti sepasang. Jadi nggak usah kita cari jantan seperti apa, betina seperti apa ya, contohnya tuh. Jadi lebih baik kita tewak dua-duanya nih. Kita tinggali tolong ya. Nah kalau misalkan yang anduknya segini ya laki, anduknya segini perempuan gitu. Nah jadi intinya yang penting jenis kelaminnya atau titik di bawah perut ya beda. Betul, kelaminnya beda gitu. Untuk jantan betinanya itu terserah, yang penting mah beda. Betul, yang penting kan. Jadi lebih simpel tuh ya. Betul, lebih simpel sih. Kalau saya pribadi udah kayak misalnya kan sekatan tuh kayak kecil-kecil kan. Udah gitu misalnya udah emang nggak berantem, saya setting ulang tank misalnya ukuran 20 cm misalnya. Saya coba nih di 60, kita buka sekat aja dulu biar di 60 bener-bener 60. Tapi selalu ada tanaman sama akar-akaran. Kalau misalnya nggak pakai akar, tanaman juga nggak apa-apa. Yang penting di saat ntar dia berantem, kita kan nggak tahu ya. Di berantem, kalau yang kalah ya nyumput gitu. Oh, jadi dikasih tanaman atau dikasih akar tuh fungsinya agar salah satu dari kedua Cana Auranti itu bila fighting, ayah panyumputan. Itu betul. Bener, simpel ya ternyata untuk Awili ini nih, pairingnya hoki gitu. Tapi lebih condongnya kemarin kalau mau jodohin mah lihat sexing. Betul, harus lihat sexing sih. Jadi nggak bisa tebak-tebakan juga gitu. Kadang-kadang kan kalau Auranti lihat di dorsal, kalau dorsalnya nyaturnya sampai atas biasanya betina. Iya benar.
Terus dari kepala lebih pipih, biasanya kalau jantan lebih gemuk, lebih bulat. Enaknya ya, bentuk huruf U kalau nggak salah pi mah gitu kan, AWW sama pi. pi. Tapi kan kalau kalau saya pribadi udahlah sexing Tewaknya langsung gitu kan. ditangkap, kita lihat anal, kalau beda boleh digabung. Nah, Betul. ini satu lagi nih. Kan kalau misalkan untuk pairing itu kan size ya, tadi Iya, saya betul. bilang udah size dari 3 yang direkomendasikan 30 ke atas. Betul. Tapi kalau misalkan emang kecil udah akur juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini kalau untuk size jantan dan betina gimana? Maksudnya kita kan punya 2 nih misalkan, betul. nah ini jantan dan betina. Size-nya apakah kita size-nya disamain atau lebih gede betinanya atau lebih gede jantannya? Kalau saya pribadi mau gede jantan, mau gede betina nggak jadi masalah, yang penting akur. Kedua, yang penting fix satu pasang. Tuh, berarti nggak menutup kemungkinan ya ayah betina lebih gede kalau misalkan emang aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan nggak berantem, terus size-nya harus benar-benar jangan terlalu jauh gitu. Paling 1 cm sampai 2 cm. Oh, perbedaan size-nya. Jangan sampai kita pasangin yang 30 sama 21 gitu. Ya, itu biasanya dia kalau saya sempat punya sama pertama, terus karena dia makannya si jantan lebih banyak, saya jadi over. Oh, jadi lebih gede tuh gitu. Betul, jadi pas saya lihat ngebola, tapi susah dia. Oh, nggak pas. Betul. Si apa? Kunciannya Padahal itu ya. bedanya cuman 3 sampai 4 cm. Tuh, itu tuh bedanya cuman 3 sampai 4 cm, apalagi kalau misalkan Jauh kalian banget. pasangin bedanya 7 sampai 9 cm. Itu bahaya. Soalnya kalau auranti itu yang saya tahu, bukan auranti sih, semua cana kalau misalkan emang size-nya jauh, anaknya aja bisa dimakan gitu. Betul. Apalagi kan kalau berantemnya cana itu dikasih ya. Ngeri kalau auranti ya beneran. Tapi kalau di sini ada yang sampai berantem mati gitu. Enggak, insya Allah sih kalau sampai mati enggak. Karena saya emang orang yang paling kalau saya nge-breeding, nge-pairin, pasti saya tunggu meskipun malam saya begadang sampai pagi kadang. Oh, pengen cuman untuk menunggu apakah si auranti itu benar-benar pair atau pair-pairan. Iya, betul. Gitu. Nah, tadi tuh saya mau tanya ini lagi, apa sih, aku lupa ya. Mengenai tadi tuh apa ya? Oh iya, ini saya ingat. Kalau untuk di breeding ya, kita lebih baik cari auranti yang agresif. Dalam artian udah mangap-mangap, berani ngunci dan lain-lain, atau auranti yang bolhok. Ya kalau saya sih jangan mengapa-ngapa rekomendasi, karena saya pernah sih usil dia biasanya ikan-ikan kayak gitu. Meskipun kadang-kadang badannya lebih kecil, tapi usil dia karena emang mungkin dia ngerasa dia fight gitu kan. Apa mungkin ya? Betul. Jadi dia kadang-kadang usil dan bisa berantem. Padahal berantem wae sih gitu. Tapi nggak tahu ya yang lain gitu kan. Jadi sifat teritori mungkin ya betul. Lebih kencang, wanian teuing lah. Betul. Jadi kalau saya pribadi sih cari ikan yang benar-benar slow aja gitu. Pokoknya mah ikan yang kulen. Ya itu benar. Itu tuh biasanya lebih enak ya untuk dibreed. Soalnya kan dari kalau kita pikir logika aja gitu, pendiam nih sama pendiam disatuin, buat ngobrol aja pasti butuh waktu gitu. Apalagi buat bertarung. Kalau si pendiam disatuin sama si galak, yang si pendiam biasanya ya kena aja. Betul. Nah terus kita lanjut ke masalah tadi kan udah ya untuk pemasangannya mungkin dari Awili sendiri seperti itu. Ya. Untuk pairnya pair hoki bener asli hoki. alhamdulillah ya nggak semua bisa untuk ngepasangin aja auranti itu susah gitu. Saya dulu ngepair di sini ngepairin di sini terus saya coba buat ke tank gede, ternyata ngebola. Alhamdulillah, ntar dikasihin ke saya video ngebolanya ya. Nah untuk nanti video-video untuk prosesnya ya, kita lihat proses ngebolanya. Kita liatin. Nah terus ini lagi untuk selama kan ini Awili juga sih yang saya tahu ya, selain auranti ya ada cana-cana yang lain. Nah untuk pola pakannya sendiri apabila untuk breeding itu seperti apa dan pakannya apa? Kalau breeding sih saya lebih ke lihat ke ikan ya, tetap lihat ikan. Cuman saya nggak pernah pakai pelet. Jadi full makanan hidup semua. Gua makanan hidup semua. Makanan hidup juga saya lihat apakah si ikan tuh naik birahi apa enggak. Kalau misalnya ikan nggak naik birahi, biasa saya pakai ulhong.
di push di ulhong. Push ulhong biar ada naik dua-duanya. Kalau misalnya udah ada mulai birahi, saya pull pakai cacing. Oh, jadi untuk awalan apabila ikan kalian itu nggak kelihatan birahi, itu bisa kalian push dengan Ulhong sama jangkrik. ulat hongkong dan jangkrik. Apabila udah enak, Ulat Jerman bisa juga sih. ulat Jerman bisa. Bisa juga. Tuh, satu lagi ulat Jerman. Jadi kalau misalkan emang udah enak birahinya, udah kelihatan ya, kalau birahi kan biasanya ada flaring. Betul. Terus nanti ngebola itu bisa Ya. kalian ganti dengan cacing. Ya. Begitulah. Nah, untuk pola makannya sendiri Wajib setiap hari. wajib pisah. Wajib pisan. Kadang-kadang saya kalau misalnya lihat, kadang-kadang bisa 2 hari, sehari itu 2 kali. Oh, dilihat dari gimana kalau dia, misalnya mau sampai dia kayak udah agresif, terus si perutnya udah mulai Kempreng lagi. saya kasih makan lagi gitu. Nah, jadi untuk kalian yang mau breeding cana apapun juga ya, ini untuk pola pakan tuh kasih makannya jor-joran aja ya. Dan soalnya kita mau mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalau di sini baby yang ready apa? Kalau baby ready kemarin saya Asiatica RSWS sama Full Crab breedingan sendiri gitu, alhamdulillah. Ada itu tapi di styrofoam ya. Ya, ini di sini tuh ada yang ternaknya ekstrim juga, ternak di styrofoam. Tapi jangan kalian tiru. Soalnya saya juga sama Om Willy bilangnya kayak gitu. Jangan ditiru katanya. Bukannya apa. Tapi boleh sih sebenarnya ditiru. Sekarang boleh. Boleh maksudnya gini kan, bukan penyiksaan juga. Waktu itu kan Om Willy ke saya nggak boleh, kenapa? Nggak boleh karena kalau misalnya ikan aurati nggak boleh di styrofoam karena takutnya nggak kepantau benar. Oh. Gitu kan. Tapi sebenarnya di styrofoam tuh mungkin nggak tahu ya, kalau feeling saya lebih Nyaman, lebih benar. nyaman, lebih nggak interaksi sama orang. Saya 2 kali loh kena jackpotan di styrofoam. Ya, saya ngelihat itu. Terus yang dulu juga kan sebelum yang Asiatica kan waktu saya dilarang sama Om Willy, mungkin gara-gara yang di breednya di Bata ya. Betul. Jadi saya dilarang itu waktu itu, tapi sekarang dibolehin. Dibolehin aja lah. Maksudnya kesatu yang penting tidak menyiksa hewan kan, tidak menyiksa hewan. Terus emang kalau saya pelajari itu mungkin lebih nyaman nih styrofoam. Dengan catatan styrofoam kalian jangan styrofoam yang kecil. Betul. Styrofoamnya seluas mungkin ya, Ya, kalau ada. terus kalau ya gimana ukuran sih? Kalau Kalau- misalnya kecil boleh, ya tapi dengan size yang kecil juga gitu. Ya jangan ikannya 30 cm pakai styrofoamnya 60 gitu. Nah, itu jangan. Itu penyiksaan. Penyiksaan sih. Gitu sih. KDRT gitu namanya kan. Nah, mungkin ada lagi untuk kiat-kiat dalam breeding itu apalagi gitu. Ya intinya sih kalau mau breeding itu jangan lupa kasih makan ya, karena emang kalau dia lapar biasanya dia berantem juga. Nah, Gitu kan. Terus sabar sih kalau breeding Sabar. itu, betul sabar. Makanya buat semua pembreeding gitu kan, jangan ngemurahin harga karena susah. jangan hancurkan harga cana. Betul, karena kalau coba ngebreeding sendiri gimana sih susahnya, kita ngekultur Artemia kasih makannya kecil gitu kan. Betul, proses untuk dari ikan dijodohin aja udah. Betul. Dijodohin belum tentu berjodoh, udah berjodoh belum tentu bertelur, Betul. udah bertelur belum tentu beranak, udah beranak belum tentu hidup, udah hidup belum tentu kejual. Betul. Nah, itu prosesnya panjang, jadi kalian itu buat para breeding harus jangan Murah-murah sih gitu kan, maksudnya hargai pembreeding tuh kayak waktu, pikiran sama ya mungkin kita kasih pakan juga gitu kan. Gitu sih. Pokoknya nanti kalau misalkan ada yang mau order ikan cana apapun juga ya tentunya, nanti sebelumnya juga saya udah bikin konten sama Om Willy. Nah, ini kita lebih detail lagi. Nanti saya sematkan lagi untuk kontaknya, bisa kalian hubungi langsung ke Om Willy-nya, mau bertanya, mau sharing, Ya. mau apapun silahkan, asal jangan kalian WA mau pinjem uang. Nah, terus saya tuh gini Gimana? saya tuh sama anak-anak nih, sama teman ada yang namanya broker cana. Nah, broker cana itu boleh di follow ya, broker cana ID. Ada nanti IG-nya saya sematkan di IG Iya, ya. iya, Broker IG. Cana ID. Broker Cana ID. Saya tuh bikin jasa, bikin jasa buat jual beli lewat IG. Ya, maksudnya kan kebanyakan orang kemarin banyak yang nipu lah, inilah itulah. Ya, betul lah. Mau di dalam Bandung, mau di luar Bandung. Nah, makanya saya kepikiran sama teman-teman, sebenarnya ini ide teman saya sih. Ide teman saya, dan dulu saya sempat
bukan menolak ya, tapi lebih ke bakal ngeganggu Cana Battle Bandung nggak sama Batara. Ya, karena saya sebagian dari pendiri Batara gitu, sebagian masih banyak pendiri Batara betul yang lain, termasuk Om Riga juga kan pendiri Batara gitu. Nah, saya anggota Batara bisa support, bener-bener support siapa. Udah kayak gitu terus ngobrol, sempat meeting 2 kali pertemuan dan masuk nih bagus idenya gitu, maksudnya yang penting kita nggak ngeganggu ke Batara sama Cana Battle. Ya udahlah saya ambil gitu. Nah, broker Cana tuh jadi kita jasa kita on rekber, sama kalau misalnya ada teman-teman yang mau jualan ke broker Cana bisa langsung ada kontaknya di situ di IG. Ntar kita minta 2 foto, 3 foto lah sama 1 video. Oh, untuk persyaratannya itu ya? Di bawah 500.000 kita bandrol dengan sekali posting 15.000. Nah, ngenahen kita nggak usah pusing-pusing, istilahnya masar-masarin ya. Betul. Kita siapkan media untuk pemasaran. Betul. 15.000 dari 500.000 ke bawah. Ya, Kalau 500.000 ke ke atas atas 30.000. masih sangat worth it ya. Ya, gitu. Istilahnya itu kalau untuk para penjual namanya tuh oteng. Bahkan kalau oteng itu lebih tinggi ya. Ya. Bisa melebihi dari hasil yang kita dapatkan biasanya. Ya. Tapi ini mah enggak. Jadi maksudnya lebih terstruktur agar misalkan emang kita pusing nih mau menjual ikan itu gimana caranya, kita punya ikan yang bagus, ya istilahnya dengan harga yang kualitas ya, harga sesuai kualitas, kita bisa kirim 2 foto, 2 foto, 3 foto nggak apa-apa, 3 foto 1 juga video, apa, 1 video ikan itu ke broker Cana ID. Betul. Nanti Betul, kita postingkan juga, kita jualkan, dan untuk satu postingan ya, satu postingan itu harganya di bawah 500.000, 15.000, dan di atas 500.000, 30.000. Enak. Gitu. Menerima rekber juga. Menerima rekber juga. Gitu. Pokoknya follow aja, kali aja di broker.id itu banyak ikan-ikan bagus, pantau aja soalnya. So, gaskeun, pokoknya nanti IG-nya saya sematkan juga. Jadi untuk itu terserah lah mau langsung ke Om Willy, tapi kalau untuk ke broker juga nggak apa-apa karena itu sama-sama aja gitu. Betul, ya. betul. Nanti kalau dari Om Willy juga pasti saya ada admin di ke brokerin juga ya. Gitu. Enak pokoknya kalau langsung mau japri ke koleksi Om Willy bisa langsung ke Om Willy, bisa menjual bisa langsung ke broker. Dan satu lagi jangan lupa follow IG-nya Batara karena di Batara masih ada giveaway Golden Libata sama ntar kita lihat yang lain. nanti pokoknya update-nya untuk ikannya apa saja kalian follow broker Cana, Batara Cana Battle Bandung. Jangan lupa satu lagi, Kamar Sato Official. Mungkin segitu dulu aja ya yang bisa kita sampaikan. Itu sudah sangat cukup jelas, bukan sudah cukup jelas tapi sangat jelas. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe konten. Jangan lupa subscribe channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Dadah.